Kali ini akan kita bahas aplikasi turunan yang selanjutnya, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelumnya sudah sempat kita singgung tentang nilai stasioner atau titik stasioner. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat ada beberapa titik stasioner. Yang pertama adalah yang ini, titik di sini, kemudian ini. Ada satu lagi yaitu titik yang di sini. Jadi ada 5 ya. Ada 5 titik. Jadi sebenarnya untuk nilai stasioner itu ada 3 jenis. Yang pertama titik balik maksimum atau biasa disebut nilai maksimum atau titik maksimum. Kemudian yang kedua titik balik minimum atau nilai minimum. Kemudian yang ketiga adalah titik belok. Oke, jika kita lihat di grafiknya, yang ini, ketika grafik ini fungsinya naik, kemudian dia turun, nah dia akan mencapai suatu titik di mana dia nilainya akan maksimum. Kemudian jika grafiknya ini turun, kemudian grafik fungsinya naik, nah dia akan mencapai pada suatu titik di mana dia nilainya minimum. Yang ini kasusnya sama, di sini juga maksimum, yang ini minimum. Kemudian untuk yang kasus ini, ketika grafiknya ini fungsinya naik, kemudian dia naik lagi, nah ini titik di sini disebut sebagai titik belok. Ya, yang pertama untuk nilai stasioner atau bisa disebut juga titik kritis. Oke, kemarin sudah sempat kita singgung ya. Untuk nilai stasioner itu syaratnya jika f aksen x-nya itu sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, bisa kita tentukan juga nanti untuk titik balik maksimum itu syaratnya adalah f aksen x-nya sama dengan 0 dan f double aksen x-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk yang titik balik minimum, syaratnya f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x-nya lebih dari 0. Sedangkan untuk titik belok, syaratnya f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x-nya sama dengan 0 juga. Ya, dari sini bisa kita kembangkan lagi. Jadi, ketika dia mencapai nilai maksimum, bisa kita lihat di grafik. Ini grafiknya terbuka ke bawah. Sedangkan untuk yang nilai minimum, grafiknya terbuka ke atas, ya kan? Jadi, ini ada tambahan. Yang pertama, jika f double aksen x-nya itu lebih dari 0, maka nanti grafik dari fx ya, grafik dari fx terbuka ke atas. Sedangkan jika f double aksen x-nya itu kurang dari 0, maka grafik fx-nya akan terbuka ke bawah. Ya, ini adalah teori tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya,
Kita coba cari contoh soal yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, di sini ada satu contoh soal. Saya ambil dari modul halaman 34. Tentukan titik balik dan jenisnya jika diketahui grafik fungsinya dalam fx sama dengan x pangkat 3 min 3x min 5. Untuk titik balik, tadi yang pertama syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Oke, kita cari dulu f aksen x sama dengan 0. Jadi turunannya f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 3 ya. Ini akan sama dengan 0. Bisa kita faktorkan 3x kuadrat min 1 sama dengan 0. Yang ini bisa kita faktorkan lagi jadinya x min 1 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi x min 1 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 1, atau x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1. Jadi ada 2x. Nah, untuk titiknya berarti kita butuh z ya. Yang pertama untuk x sama dengan 1, kita cari z-nya. Kita substitusikan ke fx ya, karena fx sama dengan y, jadi y-nya sama dengan 1 pangkat 3, 1 dikurangi 3 dikali 1, 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah min 7. Jadi kita punya titik 1, min 7. Nah, untuk jenisnya, untuk mengecek kita gunakan yang turunan kedua, jadi f double aksennya. Sekarang kita cek f double aksen x-nya. Karena tadi kita punya f aksen x-nya 3x kuadrat min 3, jadi untuk f double aksennya kita turunkan dari sini. Hasilnya adalah 6x ya, turunannya adalah 6x. Kemudian karena tadi ini x-nya 1, bisa kita cari f double aksen satunya, nilainya adalah 6 kali 1, 6 ya. Karena 6 ini lebih dari 0, jadi untuk f double aksennya lebih dari 0, nilainya akan menjadi titik balik minimum. Jadi untuk titik 1, min 7 ini tadi adalah titik balik minimum. Tuh ya. Kemudian satu lagi untuk x sama dengan min 1. Kita cari y-nya. Y-nya min 1 pangkat 3 itu min 1. Min 3 dikalikan min 1 ditambah 3 ya. Kemudian dikurangi 5. Ini hasilnya min 3. Oke. Jadi kita punya titiknya min 1, min 3. Untuk jenisnya kita cek di f double aksen x-nya. Tadi diperoleh 6x. Kemudian untuk f double aksen min 1-nya. Nilainya 6 dikali min 1 min 6. Karena ini kurang dari 0. Kalau f double aksennya itu kurang dari 0, maka jenisnya titik balik maksimum. Jadi untuk yang ini, titik min 1, min 3 itu adalah titik balik maksimum. Seperti itu ya. Ini untuk contoh titik balik dan jenisnya. Kita coba cari soal yang lain. Ya, ini contoh soal yang nomor 2. Selembar karton berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Karton tersebut akan dibuat kotak tanpa tutup dengan memotong tiap pojok berbentuk persegi dengan sisi x cm. Nyatakan volume kotak dalam x, tentukan x agar volume kotak maksimum, dan tentukan volume maksimum kotak yang dapat dibuat. Jadi di sini ada gambarnya, ini ada karton berbentuk persegi dengan sisinya 12 cm ya, 12 cm semua. Kemudian akan dibuat kotak tanpa tutup dengan memotong tiap pojok berbentuk persegi sisinya x cm. Jadi yang diarsir ini akan kita potong. Nah, kemudian kita buat kotak. Ini kita tarik ke atas, kita buat kotak tanpa tutup. Oke, itu ya.
Perintahnya yang pertama, nyatakan volume kotak dalam X. Kita coba selesaikan. Yang A dulu. Volume kotaknya, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, ya kan? Nah, alasnya di sini juga bentuknya persegi, jadi ini sebagai alas nanti. Sisinya adalah, jadi panjangnya sisi ini, kalau kita perhatikan tadi di sini panjangnya 12, kemudian dikurangi X, dikurangi X. Jadi ini panjang sisinya 12 dikurangi 2X. Sama ya. Yang ini juga 12 dikurangi 2X karena bentuknya persegi. Itu ini sebagai alasnya. Jadi luas alasnya adalah 12 min 2X kuadrat. Kemudian ini dikali tingginya. Nah, jadi yang ini dia akan menjadi tingginya dari kotak. Jadi tingginya juga sepanjang X, gitu ya. Ini bisa kita jabarkan. Jadi ini 144 dikurangi 48X ditambah 4X kuadrat. Kemudian dikali X, ya kan? Jadi hasilnya 144X min 48X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Ini adalah volumenya. Kemudian yang B, tentukan X agar volume kotak maksimum. Kalau ada kata-kata maksimum, jadi kita ingat yang nilai maksimum kemarin. Untuk nilai maksimum, itu syaratnya adalah V aksen X-nya sama dengan 0. Ya, ini untuk yang nilai maksimum. Karena di sini dalam volume, jadi ini kita misalkan V saja. Jadi kita pakai V aksen X-nya sama dengan 0. Kita cari turunannya adalah 144 dikurangi 96X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 12 bisa. Hasilnya di sini ada 12 dikurangi 8X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan. Ini kita tulis X kuadrat min 8X ditambah 12 ya, sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Ini X. Kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambahkan 8. Jadi kemungkinannya X min 6, X min 2. Dikalikan 12, kalau ditambahkan min 8. Ya benar. Jadi dari sini kita punya X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan volume maksimumnya, bisa kita cek untuk yang X sama dengan 6. Kita cek ke V-nya. Jadi kita punya V ini. Kita coba yang atas saja ya. Lebih enak menghitungnya. Jadi untuk X sama dengan 6, V-nya adalah 12 dikurangi 2 dikali 6 kuadrat dikalikan 6. Ini 12 dikurangi 12 jadi 0 ya. Ini nilainya 0. Kemudian untuk X sama dengan 2. Kalau kita cek V-nya adalah 12 dikurangi 2 dikali 2 kuadrat dikali 2. 12 dikurangi 4 jadi 8. 8 kuadrat 64 dikalikan 2. 128. Kalau kita lihat, kita bandingkan, jadi nilai atau volume maksimumnya untuk kotak yang kita buat tadi, volume maksimumnya adalah 128 cm kubik. Gitu ya, ini penyelesaian untuk soal yang jenis nomor 2. Kita coba cari lagi soalnya yang lain. Oke, untuk soal yang selanjutnya, ini tipe soal tentang nilai maksimum dan minimum, tapi pada interval yang tertutup. Soalnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut
dalam interval yang sudah ditentukan. Yang A diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 2x min 8 terletak pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Oke, kita coba selesaikan. Untuk nilai maksimum atau minimum, syaratnya adalah f aksen x harus sama dengan 0, ya kan? Ini kita cari turunannya, jadinya 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, jadi x-nya sama dengan 1. Oke, kemudian untuk x sama dengan 1, maka bisa kita cari f1-nya. Untuk f1, kita tinggal substitusikan. Jadinya 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1, 2 dikurangi 8. Nilainya adalah min 9. Itu ya. Kemudian karena di sini ada interval antara 0 sampai 5, nah ini juga harus kita cari harga batasnya, harga batas dari intervalnya. Diketahui di situ batasnya dari 0, jadi kita cari untuk x sama dengan 0, f0-nya nilainya adalah 0 kuadrat 0 dikurangi 2 kali 0, 0 dikurangi 8, yaitu min 8. Sampai 5, jadi x sama dengan 5, f5-nya adalah 5 kuadrat 25 dikurangi 2 dikali 5, 10 dikurangi 8. Ini nilainya 7 ya. Oke, yang pertama harus kita perhatikan adalah di sini. Tadi kalian tahu bahwa kita peroleh x sama dengan 1 ya kan? Nah, x sama dengan 1 itu kalau kita lihat dia terletak pada interval. Karena dia terletak pada interval, jadi ini kita perhitungkan. Oke, jadi kita peroleh nilai maksimumnya dari min 9, min 8, min 7, kita peroleh nilai maksimumnya adalah 7. Itu kita capai ketika x-nya sama dengan 5. Kemudian untuk nilai yang minimum, min 9, min 8, jadi nilai minimumnya adalah min 9. Ketika x-nya sama dengan 1. Itu ya. Ini jawabannya untuk soal yang A. Satu soal lagi. Yang B. Jika diketahui fx-nya adalah 4 min x kuadrat. Kemudian pada intervalnya 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Oke, yuk kita coba selesaikan. Sama, karena yang diminta adalah nilai maksimum atau minimum. Jadi kita cari f aksen x-nya harus sama dengan 0. Ini turunannya adalah min 2x sama dengan 0. Jadi x-nya adalah 0. Itu ya. Oke. Kemudian untuk x sama dengan 0, nah perlu kalian perhatikan. Tadi kan terletak pada interval 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 4. Apakah 0 terletak di sini? Tidak ya. Jadi 0 itu tidak terletak pada interval. Karena dia tidak terletak pada interval, jadi yang x sama dengan 0 tidak perlu kita hitung. Seperti itu. Langsung kita pakai yang intervalnya saja. Untuk x sama dengan 1, jadi f1-nya sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian untuk yang x sama dengan 4, kita peroleh f4 itu nilainya 4 dikurangi 16, yaitu min 12. Oke, nah dari sini kita peroleh nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah min 12. Nilai maksimum 3 dicapai ketika x sama dengan 1 dan nilai minimumnya min 12 dicapai ketika x sama dengan 4. Oke, itu pembahasan tentang nilai maksimum dan minimum.
Silahkan dipahami, nanti cari soal yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.